semuanya, Assalamualaikum, selamat siang dan selamat beraktivitas. Waduh, gimana hari ini? Masih pada semangat nggak? Siang-siang gini enaknya emang tidur ya, apalagi kalau perutnya udah kenyang. Enaknya emang gitu nih, tapi jangan tidur dulu dong. Mending dengerin podcast kita aja nggak sih? Bener banget tuh, supaya kalian dapat informasi dan pengetahuan setelah denger podcast kita nih. Langsung aja deh, nggak usah lama-lama lagi. Selamat mendengarkan. Podcast kali ini kita bakalan bahas rehabilitasi ekonomi masa Orde Baru dan kebijakan pembangunan Orde Baru. Nah, abis itu ada apa aja sih, Yun? Yang pastinya ada integrasi tim-tim dan apa aja sih dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru? Seru kan materi kali ini? Seru banget nih kedengarannya. Di sini kita juga udah ada teman-teman dari SMA 55 Jakarta nih, Yun, yang bakal ngasih tahu kita informasi tentang materi yang tadi kita sebutin. Wah, jadi nggak sabar. Teman-teman dari SMA N55 Jakarta, silakan perkenalkan diri kalian. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Muhammad Ferry Setiawan dari kelas 12 IPSA. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Maulidia dari kelas 12 IPSA. Gimana kalau kita mulai di materi pertama aja, tentang rehabilitasi ekonomi masa Orde Baru? Boleh banget dong. Ada yang bisa jelasin apa itu rehabilitasi ekonomi masa Orde Baru? Oke, di sini saya bakal jelasin sedikit apa itu Orde Baru. Jadi, Orde Baru merupakan pemerintahan yang berlangsung setelah Orde Lama. Nah, pada awal pemerintahan ini, Orde Baru membawa berbagai persoalan ekonomi Orde Lama seperti utang luar negeri dan anjloknya nilai tukar rupiah yang membuat perekonomian Indonesia memburuk. Nah, pada masa ini dilakukan pemulihan ekonomi atau rehabilitasi ekonomi yang didasarkan pada TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 dengan berisi tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Emangnya apa sih tujuan dari adanya program rehabilitasi ekonomi pada masa itu? Sebenarnya tujuan dikeluarkannya ketetapan tersebut tuh adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosotan ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 1955. Tunggu, masa Orde Baru itu dari tahun berapa sampai tahun keberapa sih? Nah, masa Orde Baru itu dari tahun 1966 sampai 1998. Lahirnya Orde Baru diawali dengan adanya surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966 oleh Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto. Oh, begitu. Jadi, bagaimana rehabilitasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru? Jadi, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam rehabilitasi ekonomi itu adalah kayak memberi kesempatan bagi para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, kebijakan tersebut tuh berlaku seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Nah, kalau boleh tahu maksud dari PMA itu apa sih? Nah, PMA itu adalah penanaman modal asing atau yang biasa disebut PMA adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal asing dan bertujuan agar dapat melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dapat menggunakan modal asing seluruhnya atau bergabung dengan modal dalam negeri. Jadi, apakah rehabilitasi ekonomi masa Orde Baru itu berhasil? Berhasil dong. Program stabilitas dan rehabilitasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Orde Baru tuh menumbuhkan hasil yang baik. Terus, tingkat inflasi semula mencapai 650% berhasil ditekan menjadi 120 pada tahun 1969. Dan juga kerusakan sarana prasarana mulai diperbaiki. Jadi penyebab adanya program rehabilitasi ekonomi masa Orba itu karena permasalahan ekonomi Orde Lama, yaitu utang luar negeri dan anjloknya nilai tukar rupiah yang membuat perekonomian Indonesia memburuk ya. Bener banget. Bahkan pemerintah saat itu memberi kesempatan bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dan program itu juga menumbuhkan hasil yang cukup baik ya ternyata. Wah, makin nambah nih ilmu pengetahuan kita tentang rehabilitasi ekonomi masa Orba. Piye, penak zamanku tuh. Mungkin teman-teman sering banget nih dengar atau baca kata-kata yang tadi itu.
Oke, next. Jadi kita bakal lanjut ke materi yang kedua, yaitu kebijakan pembangunan Orde Baru. Bener banget, katanya nih kondisi ekonomi dan pembangunan Indonesia maju banget di era pemerintahan Soeharto loh. Bener gak sih? Bener nggak ya? Coba tanya teman-teman kita yuk, bener atau salah? Simak penjelasan mereka terus ya, teman-teman. Oke, jadi di awal pemerintahan Orde Baru, Soeharto itu memfokuskan pemerintahannya dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan. Soalnya nih ya, di akhir masa Orde Lama dulu, kondisi ekonomi Indonesia lagi buruk-buruknya. Inflasi Indonesia pada saat itu mencapai 650%, tuh bayangin aja. Dan membuat harga kebutuhan pokok melonjak. Belum lagi nih ya, utang luar negeri yang menumpuk. Nah, jadi tuh untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Orde Baru tuh membentuk trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan. Iya betul, trilogi pembangunan yang berisi stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, dan hasil-hasilnya. Nah, kalau boleh tahu nih, pemerintah melakukan cara apa sih untuk mengatasi masalah hutang luar negerinya? Mau tahu ya? Jadi pemerintah itu menyelesaikan masalah inflasi, utang luar negeri itu dengan cara menyusun APBN yang berimbang. Ditambah juga, jadi pemerintah Orde Baru tuh juga melakukan pinjaman luar negeri untuk mengatasi melonjaknya harga kebutuhan pokok. Sementara itu, stabilitas nasional dicapai dengan membentuk 8 jalur pemerataan pembangunan. 8 jalur pemerataan pembangunan. Ada apa aja sih? Ya, aku jelasin ya. Yang pertama, ada pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, terutama tuh di pangan, sandang, sama perumahan ya. Yang kedua, ada pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan. Yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Dan yang keempat, pemerataan kesempatan untuk mendapat pekerjaan. Yang kelima, pemerataan kesempatan untuk menjalankan usaha. Terus, yang keenam, pemerataan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, terutama bagi generasi muda dan kaum wanita. Terus yang keenam, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan. Nah, supaya trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan terjalankan, pemerintahan Soeharto itu membuat berbagai peraturan dan kebijakan. Bener tuh, jadi pemerintah Soeharto itu membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang isinya tuh rencana pembangunan 5 tahun atau repelita agar 8 jalur pemerataan pembangunan di atas itu tercapai. Terus, Soeharto juga membuat kebijakan ekonomi dan pembangunan yang disebut rencana pembangunan 5 tahun atau repelita. Katanya kebijakan itu berjalan sebanyak 6 kali ya, sebelum Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Nah, iya tuh betul. Yang pertama yaitu Repelita 1 yang pada tahun 1969 sampai 1974 sewaktu Soeharto menggantikan Soekarno. Sebenarnya ya, Soekarno sudah membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Namun, Repelita baru dijalankan Soeharto setelah kabinet ini berakhir dan digantikan oleh kabinet bentukannya yang bernama Kabinet Pembangunan. Terus, ada repelita kedua tahun 1974 sampai 1979. Jadi, setelah repelita 1 berhasil, Soeharto langsung lanjut nih ngebuat program repelita yang kedua. Program ini berjalan dari tanggal 1 April 1974. Terus Soeharto bikin kebijakan kalau produksi pertanian harus meningkat sebanyak 4,6% per tahun. Bahkan bukan cuma pertanian, produk industri juga harus meningkat sebanyak 13%. Industri pertambangan meningkat 10,1%, pembangunan meningkat sebanyak 9,2%, dan juga sektor-sektor lain harus meningkat sebesar 7,7%. Oke, selain produksi di berbagai sektor industri, di masa Repelita 2 ini, pemerintah juga menjalankan program transmigrasi
atau bisa disebut juga pemindahan penduduk ke berbagai pelosok wilayah. Supaya nih ya, pemerataan pembangunan yang pengen dicapai Orde Baru benar-benar tercapai sampai ke pelosok Indonesia. Jadi secara keseluruhan, Repelita ini sih berhasil. Soalnya pada saat itu ada banyak pembangunan sekolah, pengangkatan guru, bahkan penyediaan buku dan peningkatan mutu pendidikan. Makanya nih, pada masa ini ada program wajib belajar selama 9 tahun. Tapi nih ya, di sisi lain, ekonomi Indonesia menghadapi tantangan inflasi. Jadi, dilanjutin lagi deh program Repelita. Lalu, bagaimana dengan kebijakan lainnya? Nih, dilanjut ya. Jadi yang ketiga itu ada Repelita 3 tahun 1979 sampai 1984. Program Repelita ketiga ini mulai berjalan di tanggal 1 April 1979. Program ini punya beberapa perbedaan dengan program-program Repelita sebelumnya. Oke, pertama, program Repelita ketiga ini berfokus pada pembangunan industri yang berorientasi ekspor. Soalnya nih ya, Soeharto pengen banget tuh Indonesia mampu memproduksi barang-barang yang layak ekspor. Makanya, di masa program ini banyak banget penyerapan tenaga kerja untuk mendukung produksi barang-barang ekspor. Wah, katanya fokus pemerintahan di masa ini bukan ekspor saja ya. Kalau nggak salah ingat, program swasembada beras. Nah, program itu tercapai di masa Repelita 3 ini, betul nggak sih? Betul banget. Saat itu produksi beras nasional tuh mencapai 25,8 juta ton. Ngelebihin kebutuhan nasional pada saat itu. Saking tingginya produksi beras saat itu, Indonesia sampai dapat penghargaan dari Organisasi Pangan dan Agrikultur, atau bisa disebut juga Food and Agriculture Organization atau FAO, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keren banget deh sampai dapat penghargaan gitu. Berarti sukses dong ya. Selanjutnya ada kebijakan apa lagi nih teman-teman? Nah, oke. Kita lanjut nih ke Repelita 4, yaitu pada tahun 1984 sampai 1989. Berhubung program swasembada pangan sukses dijalankan pada masa Repelita 3, program Repelita 4 juga berfokus pada program pangan. Kenapa sih fokus pada program pangan? Jadi tuh supaya produksi pangan tuh semakin meningkat. Terus ditambah lagi Soeharto juga sampai bikin kebijakan supaya Indonesia dapat membuat mesin yang bisa meningkatkan industri pangan. Ditambah juga pemerintah Soeharto sampai buat standar sendiri yang namanya Standar Industri Indonesia atau SII untuk melindungi konsumen dan efisiensi industri. Oke, nah di periode ini juga nih industri logam dasar dan mesin dikembangkan besar-besaran untuk mempersiapkan pembangunan di sektor industri. Katanya Repelita 5 1989 sampai 1994, pemerintahan Soeharto ini fokus banget ya sama sektor pertanian. Soalnya sampai Repelita yang kelima ini fokus program masih sektor pangan dan agrikultur gitu ya. Betul banget. Jadi itu kayak pemantapan swasembada pangan, peningkatan produksi pertanian, penyerapan tenaga kerja, dan menghasilkan mesin-mesin sendiri untuk industri. Nah, setelah menjalankan program Repelita sampai 5 kali, baru nih kelihatan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sampai 6,8%. Bayangin aja tuh kan. Akhirnya, usaha pemerintahan Soeharto untuk meningkatkan keadaan ekonomi membuahkan hasil. Gak cuma sampai Repelita 5 aja nih. Ada lagi nih Repelita 6 tahun 1994. Dan kebijakan ini nggak selesai karena fokus pemerintahan Soeharto tetap pada sektor pertanian dan industri. Apalagi pada masa ini Soeharto pengen banget meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung dua sektor ini. Nah, namun asal kalian tahu, program Repelita 6 ini sedikit terganggu oleh krisis moneter atau bisa disebut juga krismon pada tahun 1998. Jadinya nih ya, program ini nggak bisa berlanjut
Krismon juga berbarengan dengan berakhirnya masa Orde Baru. Pengetahuan dan informasi yang bagus nih buat kita para anak-anak muda Indonesia di masa sekarang yang tidak tahu mengenai kebijakan pembangunan masa Orde Baru. Gimana kalau kita next materi selanjutnya aja ya untuk mempersingkat waktu. Nah, materi selanjutnya itu ada integrasi tim-tim. Apa sih latar belakang terjadinya integrasi tim-tim? Jadi pada saat itu Timur berada di bawah kekuasaan Portugal selama 4 abad. Kekuasaan ini runtuh akibat adanya revolusi bunga yang terjadi di Portugal. Revolusi bunga mencapai puncaknya pada tanggal 25 April 1974. Tanggal 28 November 1975, Timor Leste mendeklarasikan kemerdekaannya atas Portugal. Nah, pada mulanya terbentuk 3 partai utama di Timor Timur, yaitu Partai Fretilin, Uni Demokrat Timur atau UDT, dan Asociação Popular Democrática Timorense atau APODETI. ADT menginginkan Timor Timur tetap menjadi koloni Portugal, sedangkan Fretilin menghendaki kemerdekaan dan menjadi negara sendiri. Sedangkan APODETI ingin agar Timor Timur bergabung dengan Indonesia. Ternyata terjadi perebutan Timor Timur ya di antara 3 partai tersebut. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, di antara ketiga faksi ini, APODETI paling lemah pengaruhnya, kalah dari UDT dan Fretilin. Terjadi persaingan sengit antara UDT yang ingin mempertahankan status quo melawan keinginan merdeka dari Fretilin. UDT menuduh bahwa Fretilin akan membawa Timor Timur menjadi negara komunis. Oke, polemik internal di Timor Timur ternyata membuat pemerintahan Orde Baru cemas. Loh, mengapa bisa begitu? Oke, Presiden RI kala itu Soeharto merasa khawatir jika nantinya Timor Timur merdeka akan menjadi negara komunis. Namun, Soeharto juga tidak rela membiarkan wilayah Timor Timur terus di bawah penguasaan Portugal. Lalu apa yang dilakukan oleh Soeharto pada saat itu? Jadi, Soeharto kemudian menjalin komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat kali itu, Gerald Rudolph Ford Jr. tanggal 6 Desember 1975. Presiden Ford dan Menteri Luar Negeri A.S. Henry Kissinger diterima Presiden Soeharto di Jakarta. Nah, sehari setelah pertemuan itu, dilancarkan invasi militer ke Timor Timur yang dikenal sebagai Operasi Seroja. Apakah sebelum Operasi Seroja pemerintah pernah melancarkan operasi yang lain? Iya, pernah. Jadi, sebelum Operasi Seroja, pemerintah RI sudah melancarkan operasi intelijen dengan nama sandi Operasi Komodo pada 1974 untuk mencari info-info terkait politik di Timur Timur yang berpusat di Dili. Lalu tujuan dari operasi Komodo itu apa sih? Pada saat itu, Operasi Komodo dipimpin oleh ahli Moertopo dan bertujuan memasukkan Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia. Kemudian, apa alasan pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat melancarkan Operasi Seroja? Alasannya itu karena hasil penyelidikan terungkap bahwa Fretilin yang berpaham komunis dan menginginkan kemerdekaan lebih diminati oleh sebagian besar rakyat Timur Timur. Itulah yang menjadi alasan kenapa nih pemerintahan RI dan AS melancarkan Operasi Seroja pada 7 Desember 1975. Hanya setengah tahun sejak itu, tepatnya 17 Juli 1976, Timor Timur sepenuhnya dikuasai dan resmi menjadi bagian dari NKRI sebagai provinsi ke-27. Situasi ini bertahan selama Orde Baru berkuasa di Indonesia. Jadi nih ya, integrasi Timor Timur adalah penggabungan wilayah Timor Timur ke wilayah Indonesia dan menjadi provinsi ke-27 di Indonesia pasca terlepas dari penjajahan Portugal. Sejarah negara kita ternyata banyak juga ya, apalagi Timor Timur yang sekarang sudah menjadi negara sendiri dan terlepas dari Indonesia. Iya, jadi kita semakin tahu dan mendapatkan pengetahuan baru bahwa Timor Timur pernah menjadi bagian dari NKRI, bahkan menjadi provinsi ke-27 di Indonesia. Sangat bermanfaat ya podcast kali ini. Nah, bagaimana kalau kita lanjut aja nih ke materi selanjutnya, biar audien nih nggak pada bosan gitu loh. Mempersingkat waktu juga nih, jadi yang terakhir itu ada nggak sih dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru?
Tentu aja ada dong. Jadi kebijakan politik dan ekonomi yang ditempuh pada masa Orde Baru ini nyatanya tuh memiliki dampak terhadap Indonesia, di mana untuk dampak kebijakan politik sendiri pada masa Orde Baru dapat terlihat dari beberapa hal berikut nih. Yang pertama, pemerintah sentralistik yang berarti seluruh pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, kepemimpinan yang cenderung otoriter karena penggunaan pendekatan keamanan. Yang ketiga, Golkar menjadi alat utama penstabil perekonomian, sementara PDI dan PPP hanya bertindak sebagai pendamping. Oke, dan dari sisi ekonomi sendiri yang menitik beratkan kepada perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk politik, nyatanya menghasilkan beberapa dampak yang positif, antara lain yaitu pertama, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan pada 14 November 1985. Yang kedua, Indonesia berubah dari negara pengimpor beras menjadi negara pengekspor beras. Yang ketiga, adanya penurunan drastis dari angka kematian dan angka kemiskinan. Yang keempat, angka pendidikan sekolah dasar yang melejit akibat program SD dan SMP Inpres. Selain itu masih ada nggak sih dampak lainnya? Tentu aja ada dong. Dampak lain yang terjadi akibat pemerintahan masa Orde Baru tuh adanya revolusi hijau. Jadi revolusi hijau itu adalah perubahan cara atau metode yang dilakukan dalam pertanian dari yang semula merupakan pertanian tradisional berubah menjadi pertanian modern. Jadi ini ya, guna meningkatkan hasil pertanian tersebut, maka pemerintah memberikan 4 cara peningkatan hasil pertanian seperti yang pertama, intensifikasi. Intensifikasi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa menambah luas lahan pertanian, melainkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian. Yang kedua, ada ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah usaha yang dapat dilakukan oleh petani guna meningkatkan hasil pertanian melalui perluasan wilayah atau penambahan produksi. Yang ketiga, ada diversifikasi. Diversifikasi itu apa sih? Jadi diversifikasi itu adalah upaya peningkatan hasil pertanian dengan cara menganeka-ragamkan komoditas pertanian. Yang terakhir ada rehabilitasi. Rehabilitasi itu adalah upaya peningkatan hasil pertanian dengan cara pemulihan sumber daya pertanian yang sudah rusak atau berada dalam kondisi kritis. Jadi tambah tahu nih apa aja dampak-dampaknya dari politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Udah gak kerasa nih podcastnya udah sampai sini aja. Semoga ilmu yang diambil dari podcast ini bermanfaat untuk para audiens semua ya. Saya ucapkan terima kasih kepada siswa dan siswi SMAN 55 Jakarta yang sudah mau berbagi bersama kami di sini. Saya Anissa Makfira selaku host di podcast ini dan teman saya Wahyuni pamit undur diri.